Perbedaan ilmu laduni dengan ilmu biasa. Ilmu itu seperti air, ada yang mengalir di permukaan, ada pula yang memancar dari dalam bumi. Ilmu biasa adalah air sungai, bisa ditimba oleh siapa saja yang bersungguh-sungguh mencarinya, bahkan oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tapi ilmu laduni adalah mata air yang memancar dari dalam tanah hati yang suci. Tak bisa dilihat mata, tak bisa dijangkau oleh upaya luar. Disinilah letak perbedaan paling mendasar antara keduanya. Yang satu bisa dicapai lewat usaha dan hafalan, yang lain hanya dianugerahkan dari langit kepada hati yang telah Allah pilih dan bersihkan. Ilmu biasa datang melalui jalur logika, pembuktian, dan analisa. Ia terstruktur dan sistematis, membutuhkan guru, buku, waktu, dan latihan. Tapi ilmu laduni tidak bergantung pada semua itu. Ia datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, seperti ilham yang menghujam hati dengan cahaya. Maka seseorang yang bahkan tidak mengenyam pendidikan formal, bisa tiba-tiba berkata dengan hikmah yang menusuk jiwa. Ucapannya sederhana, tapi menggetarkan, karena ia tidak berbicara dari akal, melainkan dari kedalaman ruh yang telah bersentuhan dengan nur Allah. Perbedaan berikutnya adalah pada sumbernya. Ilmu biasa bersumber dari pengalaman luar, pengamatan terhadap dunia, interaksi, dan kajian. Sedangkan ilmu laduni bersumber dari pengalaman dalam, zauq, rasa ruhani yang lahir dari kebersatuan dengan Allah. Ia datang saat seseorang larut dalam zikir, tenggelam dalam sujud, atau diam dalam kontemplasi panjang. Maka apa yang ia dapatkan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu, banyak pemilik ilmu laduni justru memilih diam, karena tahu bahwa sebagian besar kebenaran hanya bisa dipahami lewat rasa, bukan logika. Ilmu biasa cenderung melahirkan kebanggaan. Ia membuat seseorang merasa tahu lebih banyak, dan terkadang tanpa sadar merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi ilmu laduni justru membuahkan kerendahan hati. Semakin dalam seseorang memahaminya, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Ia tidak melihat dirinya sebagai orang alim, tapi sebagai hamba yang diberi titipan. Dan karena merasa itu bukan miliknya, ia tidak punya beban untuk menunjukkannya pada siapapun. Inilah sebab mengapa para wali dan arif billah tampak tenang, tidak suka berdebat, dan tidak memaksa orang lain untuk sepaham. Ada pula perbedaan dalam dampaknya. Ilmu biasa bisa membuat kagum orang lain, tapi tidak selalu menyentuh hati. Sebaliknya, ilmu laduni meskipun disampaikan dengan bahasa sederhana, bisa mengguncang jiwa. Karena ia keluar dari hati yang penuh dengan cahaya, maka ia menembus hati pula. Ia tidak sibuk menjelaskan, tapi justru menyalakan api cinta dan kesadaran dalam diri orang lain. Banyak orang berubah bukan karena logika, tapi karena disinari oleh pancaran ruhani dari orang-orang yang membawa ilmu laduni. Yang juga menarik adalah bagaimana ilmu laduni sering datang dalam kondisi diam, sunyi, atau bahkan dalam keadaan tidak sadar, seperti tidur, mimpi, atau tafakur. Sementara ilmu biasa menuntut aktivitas, bacaan, dan diskusi. Dalam sejarah para wali, tidak sedikit dari mereka yang mendapat jawaban atas persoalan dunia dan agama bukan dari debat atau buku, tapi dari mimpi yang terang, suara batin yang tajam, atau kejadian ruhani yang sulit dijelaskan. Maka jangan heran jika ilmu laduni seringkali bertentangan dengan pola berpikir umum, karena ia datang dari sumber yang lebih tinggi dari akal. Namun demikian, bukan berarti ilmu laduni menafikan ilmu biasa. Justru ia menyempurnakannya. Seperti tubuh dan ruh, keduanya saling mendukung. Ilmu biasa membentuk kerangka pemahaman, ilmu laduni mengisi ruhnya. Maka orang yang diberi keduanya akan menjadi laksana pelita dalam kegelapan.